menyaksikan gaya hidup masa depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini penonton di studio semangat banget nih, karena kita bahas emang rumah pertama. Betul. Itu ibarat kata emang kalau misalnya kita sudah dalam kehidupan ini kan, siklusnya tuh di saat kita memang sudah bekerja. Sudah dewasa lah ya. Iya sudah dewasa, sudah bekerja tuh pasti emang keinginan tuh setelah beli mobil ya, pasti keinginannya adalah membeli rumah. Pengen punya rumah Ya dong. kan ya Pak ya. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Ramon. Kasihan Kata Ramon, tuh. aku pulang aja kalau gini. Pertanyaan aku nggak dijawab ini. Gak boleh lagi ya. Kita Jadi jawab soal deh. pemilihan KPR ya, sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, di dalam memilih KPR itu gampang-gampang susah juga. Karena pertama sudah jelas kalau memilih KPR itu kita harus memilih dari suatu bank yang reputasinya bagus di dalam menyelenggarakan KPR. Apakah reputasinya secara nasional ataupun internasional. Nah, yang kedua itu adalah kita harus mengerti KPR itu kan banyak fiturnya, harus mengerti banget fiturnya. Kalau fiturnya kita nggak mengerti, kita lebih baik bertanya kepada banknya untuk mendapatkan penjelasan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya itu adalah biaya-biayanya. Tetapi kalau menurut pandangan saya selama saya berkecimpung di bidang ini, yang paling penting itu sebenarnya adalah bunganya. Nah, yang saya maksudkan dengan bunga di sini bukan hanya sekedar angka atau suku bunganya, misalnya 8% atau 9% atau 10%, bukan. Tetapi yang saya maksudkan lebih daripada itu, kita sebagai nasabah KPR itu harus mengerti, mengetahui bagaimana bank itu menetapkan suku bunganya. Jadi penting sekali buat kita. KPR itu kan adalah pinjaman jangka panjang, Iya. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bayangkan aja kalau kita nggak tahu bagaimana bank menetapkan suku bunga. Iya. Akhirnya kan kita akan bisa terkaget-kaget kalau misalnya bunganya naik tiba-tiba. Padahal kan ada yang maksudnya Iya. bunga tetap hanya sampai berapa tahun, habis itu Iya, floating gitu kan ya Pak. benar. Pak, hubungan ngambang aja juga nggak enak. Aduh, yang floating ngambang gitu Pak. Tidurnya nggak bisa merem. Iya, iya. Bunga gitu Pak, Iya. misalkan kita sebagai konsumen tiba-tiba malah bunga banknya itu malah memberatkan kita gimana? Kayak tadi setelah sekian tahun malah makin melambung gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya begini, selama masa pinjaman KPR itu yang tadi saya katakan bisa 10 tahun atau 15 atau 20 tahun, itu bank sebenarnya menetapkan dua macam suku bunga. Yang pertama itu tadi Angie udah sempat sebutkan, itu adalah suku bunga tetap. Fixed rate kita namakan. Itu biasanya bank memberitahukan kepada nasabahnya, fixed rate-nya kamu itu adalah 8% atau 9% selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun pertama. Ya, biasanya selama masa ini nasabah tenang-tenang aja karena cicilannya tuh akan tetap. Terlepas dari naik turunnya bunga, cicilannya tetap. Jelas lah segitu Jadi ya. happy-happy aja kan. Happy-happy. Makanya sering sekali kalau kita di bank itu sebutkan itu masa bulan madu. Honeymoon. Honeymoon. Fixed rate itu ya? Fixed rate. Oke. Nah, tetapi intinya itu adalah yang kedua, Iya. sesudah masa bulan madu ini, bank akan menerapkan yang namanya suku bunga mengambang, yang tadi floating itu. Sebenarnya persoalan KPR itu muncul antara nasabah dengan bank itu pada saat bunga memasuki suku bunga mengambang tersebut. Misalnya contohnya tadi saya sudah sebutkan tadi, persoalan yang pertama itu adalah bank selalu mengatakan bahwa suku mengambang itu mengikuti suku bunga pasar, tapi nggak jelas pasarnya apa ya. Terus persoalan yang kedua itu adalah kalau misalnya katakanlah kita biasanya di Indonesia itu tahu kan kalau Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga Ya. yang kita namakan BI rate. Nah, kalau BI rate-nya naik, kadangkala KPR kita punya bunga itu bisa naik lebih tinggi daripada BI rate punya kenaikan. Kembali lagi persoalannya muncul kan. Kenapa? Karena bank tidak menjelaskan rumus yang digunakan untuk menentukan suku bunga mengambang. Nah, itu Kembali kenapa, lagi Pak? yang seperti tadi Bapak katakan, bahwa kalau suku bunga turun bagaimana? Iya. Sering sekali yang BI rate-nya turun, suku bunga KPR-nya tetap aja turun. manteng aja nggak turun gitu loh. Jadi kembali lagi rumusnya itu nggak jelas. Nah, beberapa bank di Indonesia sekarang ini sudah memberikan kejelasan tentang bagaimana suku bunga mengambang itu ditetapkan. Nah, suku bunga mengambang itu ditetapkan dengan jelas dengan memakai rumus itu yang dinamakan suku bunga transparan. Nah, jadi suku bunga transparan itu adalah suku bunga mengambang yang ditetapkan dengan memakai rumus. Nah, rumusnya tuh kayak gimana? Biasanya ditetapkan dengan mengacu pada suku bunga tertentu. Misalnya di Indonesia tuh mereka selalu menggunakan yang namanya JIBOR, Jakarta Interbank Offering Rate atau BI rate yang sempat tadi saya sebutkan. Jadi suku bunga transparan itu menggunakan rumus. Rumusnya itu akan mengacu kepada suku bunga acuan tertentu yang bisa kalau di Indonesia pakai JIBOR ataupun pakai BI rate. Oke. Oke. Rumusnya kayak Pitagoras gitu Pak. X kuadrat A, B, C. Sekarang kita kasih kesempatan dulu kali ya sama penonton di studio yang mau nanya, silakan.
Oh boleh, selamat siang dengan siapa? Siang, saya dengan Nuli. Nuri. Nuli. Ya, Pak Jeking, siang Pak. Saya mau tanya, saya masih penasaran sih bagaimana sistem perhitungan KPR itu sendiri. Nah, dan saya tuh pengen tahu berapa sih cicilan yang bisa saya dapat setiap bulannya, dihitung dari pendapatan dan kebutuhan saya setiap bulan gitu loh. Itu aja Oke, sih. baik. Thank Terima kasih you. Mbak Nuli. Silakan Pak Jeking. Ya, ini pertanyaannya tuh sudah sangat ini ya, sangat ingin tahu sekali, sudah semangat sekali untuk mencicil KPR. Jadi sebenarnya kalau untuk mengetahui cicilan itu gampang sekali. Sekarang di zaman digital kayak gini, kita bisa aja masuk ke internet, googling, cari yang namanya kata kunci simulasi KPR. Banyak sekali website yang bisa memberikan jawaban untuk itu. Jadi kalau udah ketemu website tersebut, tinggal masukkan aja rumah yang mau dibeli harganya berapa, ya uang muka yang mau dibayar itu berapa, kemudian bunga yang ditetapkan oleh bank itu berapa, dengan masa cicilan atau masa kreditnya berapa lama. Nah itu akan keluar langsung nih cicilan per bulannya tuh kira-kira berapa. Nah udah ada. Nah biasanya bank itu menggunakan rumus yang cukup sederhana sekali. Biasanya maksimum cicilannya tuh harus atau tidak boleh melebihi sepertiga atau setengah dari penghasilan bulanan kita. Kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Jeking atas kehadirannya. Dan yang pasti pemirsa jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada satu hal penting juga yang harus Anda perhatikan jika Anda ingin memulai mewujudkan rumah pertama Anda dengan ber-KPR. Apa itu? Siapin uangnya untuk nyicil. Aduh, Bukan ya? Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Itu juga, nggak cuma itu. Wah, gimana? Dipersembahkan oleh